Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kehidupan ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir masih di surat Abasa, yang hari ini insya Allah akan membahas ayat 17 sampai 23. Baiklah, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Ikhwatu iman, jamaah bi'ah Qur'aniyah, baiklah kita tafsirkan ayat yang tadi dibacakan. Utilal insanu ma akfarah. Utila semakna dengan lu'ina uhlika, dilaknat atau dibenci, dibinasakan. Dibinasakan manusia atau binasalah manusia. Ma akfarah, ma istifham li ta'jib. Bentuk pertanyaan dan sekaligus menunjukkan keheranan. Apa yang menyebabkan kafir? Ya. Apa yang menyebabkan kafirnya manusia tersebut? Sehingga amat sangat besar kekafirannya. Sampai digunakan dengan suatu yang heran, menunjukkan suatu yang sangat kaget. Maksudnya ungkapan ini adalah penghinaan Allah dan menjelaskan tentang siksaan yang pantas, yaitu mereka amat sangat kekafirannya. Ayat ini ditujukan pada ayat yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat awal, yaitu ditujukan pada orang kafir yang datang kepada Nabi, yang mereka pada saat itu merasa tidak membutuhkan Allah, tidak perlu dengan penjelasan Nabi. Dalam ayat itu dikatakan istaghna, orang yang merasa cukup, tidak ingin mendengarkan atau tidak mau menerima apa yang diterangkan oleh Nabi. Padahal yang disampaikan oleh Nabi adalah ajakan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana percaya kepada hari akhir. Tetapi mereka sama sekali tidak memerlukan penjelasan itu. Sehingga Allah menyatakan kemarahannya dengan ayat ini. Binasalah manusia itu. Apa yang menyebabkan dia kafir? Apa yang menyebabkan seseorang itu tidak meyakini terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ayat selanjutnya, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Dari nutfah ia menciptakannya dan kemudian Allah menetapkannya. Ayat ini merupakan pertanyaan sebagai pertanyaan lanjutan penguatan ya dari ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya dengan bertanya penuh keheranan atau istifham li ta'jib. Maka pertanyaan pada ayat ini adalah pertanyaan dengan maksud litaqrir, untuk menetapkan, untuk mengokohkan kepada manusia, mengingatkan kenapa manusia sampai sekufur-kufurnya
Padahal Allah memberikan banyak nikmat kepada manusia tersebut, tetapi ketika diajak untuk eee, hidup dengan petunjuk Allah, dia sangat menentang. Dan Allah mengingatkan dari apa diciptakan. Dan Allah menjelaskan bahwa diciptakan dari nutfah, dari air mani yang sangat hina. Allah menciptakannya, kemudian Allah qaddarahu, menetapkan fase-fasenya dari nutfah, kemudian gumpalan darah, gumpalan daging, tulang, dan selanjutnya menjadi manusia yang sempurna. Alangkah tidak pantasnya manusia sombong kepada Allah. Tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Tsumma adalah litarahi, huruf atop untuk menunjukkan adanya jarak. Setelah Allah tetapkan fase-fase dari nutfah sampai dengan janin, sebagaimana diterangkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan selanjutnya fase-fase tadi disimpan di dalam rahim yang sangat kokoh sebagaimana dalam surat Al-Mursalat 21-22. Faja'alnahu fi qararin makin. Fase-fase tersebut Allah jadikan di tempat yang kuat sampai waktu yang ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya maka Allah menjadikan jalan bagaimana manusia itu keluar untuk bisa hidup, yaitu sebagaimana dalam surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Maka jalan yang dimaksud adalah manusia dilahirkan dari perut ibu-ibunya. Kemudian sesudah lahir, summa amatahu, waktu yang ditetapkan oleh Allah, maka pada waktunya manusia akan Allah matikan. Fa'aqbarahu, sesudah kematian, maka Allah menciptakan syariat memasukkan manusia tersebut atau jenazah tersebut ke dalam kubur. Ini adalah bentuk memuliakan manusia. Walaupun sudah mati, tetapi ayat ini menjadi satu petunjuk bahwa bagaimana manusia itu tetap dimuliakan oleh Allah. Dengan memasukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah adalah menutupinya dan menjadikannya tidak terbuang begitu saja sehingga menjadi makanan binatang. Allah tidak menginginkan hal itu. Mufassir Al-Khazin mengatakan bahwa memasukkan ke dalam kubur adalah cara Allah memuliakan manusia di atas seluruh makhluk lainnya yang bernyawa. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila dia menghendaki, dia membangkitkannya, maksudnya dia menghidupkannya. 3 ayat berturut-turut ini diawali dengan summa, menunjukkan bahwa semuanya ada jeda atau ada jarak waktu dari satu masa ke masa berikutnya. Di ayat 22 ini ada kata-kata idza. Idza adalah dzaraf lil istiqbal, menunjukkan waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Idza syaa. Kemudian apabila dia kehendaki. Nah, syaa dengan munculnya lafaz syaa tidak berarti bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan ini masih kemungkinan terjadinya. Akan tetapi menunjukkan isyarat bahwa manusia sedikit pun tidak dapat mengetahui dan menduga datangnya hari kebangkitan tersebut. Yang hari tersebut adalah hari yang sangat pasti bagi Allah. Sesuatu itu, kebangkitan itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kapan terjadinya, kemudian kapan Allah setelah kebangkitan melanjutkannya ke mahsyar, kemudian ke tahap-tahap berikutnya, itu semuanya atas kehendak Allah. Kita manusia tidak dapat memprediksi sama sekali, oleh karena itu
muncullah lafaz sya'a. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Dia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalla sebagaimana pada ayat 11 adalah huruf lirad'i wa jazri, yaitu untuk meniadakan dan mengingatkan kesalahan. Bahwa apa yang diterangkan di atas, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina, kemudian Allah berikan nikmat, tetapi manusia masih kufur, masih membangkang kepada Allah, maka Allah mengatakan untuk berhenti. Dan selama manusia masih kafir, masih sombong kepada Allah, Allah mengatakan manusia itu belum melaksanakan perintah Allah. Ayat ini adalah sebagai kesempatan, peluang kepada manusia untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menyesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki. Semoga kita semua termasuk orang yang senantiasa menyesuaikan, menaati apa yang Allah harapkan dalam kehidupan ini. Demikian tafsir Quran Surat An-Nisa 17 sampai 23. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.